Halo semuanya, perkenalkan saya Kristina Permana dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7 yaitu hereditas pada manusia, biologi kelas 12. Nah, hereditas pada manusia itu apa sih? Jadi hereditas merupakan pewarisan sifat-sifat fisik, biomkia, dan perilaku suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Nah, sifat hereditas pada manusia diantaranya adalah cacat dan penyakit. Cacat dan penyakit menurun merupakan sifat yang diwariskan kepada keturunannya. Cacat dan penyakit menurun ini tidak bisa menular, serta tidak dapat disembuhkan, tetapi hanya dapat ditanggulangi. Berikut ini ada beberapa contoh dari hereditas pada manusia. Apa saja sih contoh hereditas pada manusia? Yang pertama, golongan darah. Di sini golongan darah dibagi menjadi 3, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan yang terakhir sistem rhesus atau RH. Nah, siapa sih yang menemukan penggolongan darah tersebut? Ada seorang Bernstein, seorang berkebangsaan Jerman, dan Furuhata, seorang berkebangsaan Jepang adalah tokoh yang pernah mengemukakan hipotesis bahwa hanya sepasang gen pada individu yang bertanggung jawab atas golongan darahnya. Golongan darahnya tersebut didasarkan pada adanya agglutinogen atau antigen tertentu di dalam sel darah merah. Adanya antigen tersebut dalam sel darah merah bersifat menurun sebab dikendalikan oleh gen. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang penggolongan darah menurut sistem ABO atau AB0. Menurut sistem ini, golongan darah manusia dibedakan atas 4 macam, yaitu sebagai berikut. Golongan darah A, apabila dalam sel darah merahnya terdapat antigen A, adanya antigen tersebut dikendalikan oleh gen IA. Yang kedua, golongan darah B, apabila dalam sel darah merahnya terdapat antigen B. Adanya antigen tersebut dikendalikan oleh gen IB. 3. Golongan darah A dan B apabila dalam sel darah merahnya terdapat B, antigen A dan B. Masing-masing kemunculannya dikendalikan oleh gen IA dan IB. Yang keempat, golongan darah O apabila dalam sel darah merahnya tidak terdapat B, antigen A atau B. Keadaan ini timbal balik karena dikendalikan oleh gen I0 yang bersifat sensitif baik terhadap gen IA maupun gen IB. Jadi, gen IA dan IB adalah dua gen yang bersifat kodominan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat tabel hubungan antara fenotipe golongan darah, genotip, dan kemungkinan sel gametnya. Nah, kita akan beralih menuju penggolongan darah menurut sistem MN. Pada 1976, Landsteiner dan Lavin menemukan golongan darah M, MN, dan N yang tidak menyebabkan reaksi transfusi, tetapi bisa memicu reaksi pada kelinci. Fenotipe dan genotipe ditentukan oleh antigen M, MN, dan N yang dikodekan oleh genotipe IM, IM atau IN, dan IN. Kombinasi genotipe ini menghasilkan berbagai kemungkinan fenotipe dan gamet. Di sini ada gambar tabel fenotipe golongan darah, genotipe, dan kemungkinan macam sel gamet. Hubungan antara fenotipe golongan darah sistem M, N, genotip, dan kemungkinan macam gamet. Nah, kita akan belajar lagi penggolongan darah berdasarkan rhesus. Pada 1946, Landsteiner dan Weiner menemukan antigen RH dalam darah manusia. Membaginya menjadi golongan RH+ memiliki antigen dan RH- atau tidak memiliki antigen. Gen IRH mengendalikan keberadaan antigen. Transfusi RH+ ke RH+ atau RH- tidak menimbulkan reaksi. Namun, transfusi RH- ke RH+ dapat menyebabkan erythroblastosis fetalis pada bayi jika ibu memiliki antibodi anti-MinRH. Solusinya, suntikan anti-MinRH kepada ibu RH-. Nah, apa sih gen letal itu? Jadi gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian karena gangguan fungsi gen.
Ada dua jenis, yaitu lethal resesif atau homozigot resesif dan lethal dominan atau homozigot dominan. Contoh pada manusia adalah SS, siklemia, dan talasemia yang mengganggu pembentukan eritrosit normal dan dapat menyebabkan gejala serius. Talasemia dikendalikan oleh gen dominan T besar H kecil, T besar H kecil. Nah, di sini ada kelainan dan penyakit menurun. Contoh pertama yaitu albino. Pada gambar di samping diperlihatkan seseorang yang memiliki kulit albino. Ciri penyakit albino ini adalah pada tubuh seseorang tidak mempunyai pigmen warna melanin, hitam, coklat, kuning, ataupun putih. Karena tidak mempunyai enzim pembentukan warna tersebut, orang yang menderita penyakit albino ini mudah terkena kanker kulit sebab tidak ada daya tahan terhadap sinar matahari. Albino ini mempunyai gen resesif dengan simbol M kecil, sedangkan orang yang normal M besar. Faktor pembawa carrier M besar, M kecil. Yang kedua yaitu gangguan mental. Gangguan mental bisa disebabkan oleh fenilketonuria atau FKU, di mana tubuh gagal mensintesis enzim untuk mengubah fenilalanin menjadi tiroksin, merusak sistem saraf. Dapat diatasi dengan deteksi dini melalui uji urin dan diet ketat untuk mengurangi fenilalanin. Nah, di samping ini ada gambar. Di sini kita menentukan P gamet dan F1-nya. P-nya ibu carrier menikah dengan bapak carrier. Ibu carrier A besar A kecil, bapak carrier A besar A kecil. Kita bagi gametnya, kita pisahkan jadi A besar dan A kecil. Begitu juga dengan bapak carrier A besar dan A kecil. Nah, perbandingannya kita silangkan dulu. Yang pertama A besar yaitu normal, lalu A besar A kecil carrier, A besar A kecil lagi carrier, dan A kecil atau gangguan mental. Nah, perbandingan normal, carrier, dan gangguan mental merupakan 1, 2, dan 1. Yang ketiga, hemofili. Hemofili disebabkan oleh gen pautan seks dengan simbol H dominan atau pembeku darah dan H resesif tidak membeku. Lebih umum pada pria karena gen H, pada wanita tertutupi oleh H. Keturunan Ratu Victoria menunjukkan pewarisan hemofili melalui ibu yang heterozigot. Lalu yang keempat yaitu buta warna. Nah, penyakit ini sama dengan hemofili, yaitu merupakan penyakit gen yang terpaut kromosom seks. Gen buta warna terdapat pada kromosom seks. Gen buta warna terdapat pada kromosom X, non-homolog dan bersifat resesif. Cacat buta warna biasanya tidak tampak dari luar. Orang yang menderita buta warna aslinya hanya dapat melihat warna hitam dan putih. Sedangkan penderita buta warna sebagian tidak dapat membedakan warna hijau dan merah dari warna lain. Misalnya, seorang wanita pembawa buta warna menikah dengan laki-laki normal, maka kemungkinan anak-anaknya adalah, nah di sini kita tentukan dulu P-nya. Ibu carrier X besar B kecil X besar menikah dengan bapak normal yaitu X besar Y besar. Nah, kita tulis gametnya X besar B kecil X besar dan bapak normal X besar Y besar. F1-nya perbandingannya adalah X besar B kecil X besar wanita carrier, X besar wanita normal, X besar B kecil Y besar pria buta warna, dan X besar Y besar pria normal. Jadi perbandingannya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, yang kelima yaitu polidaktili atau cacat pada jari kaki dan tangan. Polidaktili itu biasanya diperlihatkan dengan penambahan jari dan diwariskan lewat gen autosom dominan. Brachidaktili, jari pendek, dikendalikan oleh gen dominan lethal homozigot.
Nah, jadi perbedaan antara polidaktili dan brakidaktili adalah polidaktili itu jari tangan yang biasanya 5 terdapat 6. Nah, kalau brakidaktili itu ruas-ruas jarinya atau ruas-ruas tulang jarinya itu pendek. Nah, heterozigot menunjukkan jari pendek. Perkawinan menunjukkan wanita berpotensi menderita cacat karena genotipenya kemungkinan heterozigot untuk brakidaktili, namun ini bisa bertujuan spekulatif. Karena fenotip dan genotip individu dalam keturunan harus diperhitungkan untuk menentukan resiko pasti. Nah, di sini ada contoh-contoh soalnya, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan golongan darah dan bagaimana pengelompokannya. Golongan darah adalah penanda genetik yang terdapat pada permukaan sel darah merah yang menentukan kompatibilitas transfusi darah. Pengelompokannya berdasarkan adanya antigen A dan B, serta keberadaan antigen RH yang menghasilkan 4 golongan darah utama, yaitu A, B, AB, dan O. Yang kedua, jelaskan pengaruh gen letal dalam hereditas pada manusia. Jawabannya, gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian pada individu yang membawa alel-alel tersebut. Ada 2 jenis gen letal, yaitu resesif dan dominan. Contoh dari gen letal pada manusia adalah penyakit SS, siklemia, dan talasemia. Yang ketiga, bagaimana pewarisan penyakit hemofili dalam silsilah keturunan. Penyakit hemofili merupakan contoh penyakit yang disebabkan oleh gen pautan seks. Pada silsilah keturunan, penyakit ini lebih banyak diderita oleh kaum pria karena gen H pada wanita ditutupi oleh alel H. Sehingga pada wanita yang membawa alel H tetapi tidak menunjukkan gejala, alel untuk hemofili seringkali diturunkan oleh ibu yang heterozigot untuk sifat ini. Selanjutnya, yang keempat, apa yang dimaksud dengan cacat buta warna dan bagaimana pewarisannya? Cacat buta warna adalah ketidakmampuan melihat warna dengan benar, biasanya terkait dengan gen buta warna pada kromosom X. Gen buta warna bersifat resesif, sehingga seseorang harus mewarisi alel buta warna dari kedua orang tua untuk mengalami cacat ini. Contoh pewarisannya dapat dilihat dari perkawinan antara wanita pembawa alel buta warna dengan pria normal. Yang terakhir, jelaskan dampak dari penyakit fenilketonuria terhadap individu yang menderitanya. Jawabannya, fenilketonuria atau FKU adalah kegagalan tubuh untuk mensintesis enzim yang dapat mengubah fenilalanin menjadi tiroksin. Hal ini menyebabkan penimbunan fenilalanin yang dapat merusak sistem saraf, yang akhirnya menyebabkan gangguan mental pada individu yang menderita. Fenotipe yang menderita gangguan mental biasanya homozigot resesif untuk gen penyakit ini. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.